Hai, selamat datang di podcast Nostalgia. Hai kalian, kembali lagi sama gue Wicak di sini yang mencoba bercerita untuk nemenin kalian semua bernostalgia. Masih ngebahas masa-masa sekolah dulu, lebih tepatnya di masa SMA. Pasti banyak banget hal-hal seru yang kita lewatin pas SMA, dan entah hal baik atau hal buruk yang terjadi. Tapi kalau saat ini kita ingat-ingat, kita bisa senyumin aja masa-masa itu. Kalau di SMA biasanya identik dengan jurusan IPA dan IPS. Ada juga sih jurusan lain, misalnya bahasa, tapi untuk kebanyakan yang ada pasti ada jurusan IPA dan IPS. Saat ini gue akan bahas si anak IPS. Kalian pernah gak sih denger cap orang-orang atau guru kalian dulu di sekolah sama anak-anak IPS itu apa? Ya, kebanyakan pasti capnya identik sama anak-anak bandel, pembangkang, males, susah diatur, pokoknya yang jelek-jelek deh. Ya, walaupun banyak juga anak IPA atau jurusan yang lainnya kayak gitu, tapi stigmanya yang nempel anak-anak yang kayak gitu pasti anak IPS. Mungkin karena anak-anak sosial kali ya, jadi lebih suka bersosialisasi antar sesama dan pemikirannya selalu kreatif. Anak-anak IPS juga biasanya suka cabut sekolah, suka nongkrong-nongkrong gak jelas, suka tawuran kalau buat yang cowok-cowoknya, dan banyak lainnya. Terus kalau di kelas kelakuannya ada yang tidur, jahilin teman sekelas, merokok di kamar mandi sekolah, ngegosipin orang di perpus buat anak-anak ceweknya. Bahkan di masa SMA gue dulu, gue merasakan kalau anak IPA itu dispesialkan banget. Saking spesialnya, gue merasa kasihan sama anak IPA di masa SMA gue pada saat itu. Mereka terlalu dikekang untuk rajin belajar, ya supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri favorit. Mereka nggak bisa merasakan kenakalan-kenakalan kecil yang bisa dilakuin sama anak-anak IPS. Hal-hal yang kayak gitu, kalau kita ingat-ingat sekarang, pasti bisa bikin kita bahagia. Kenapa ya dulu kita gitu? Seru ya dulu, enak ya dulu kita bisa gitu, dan seterusnya. Tapi kalau menurut gua pribadi, sejelek-jeleknya predikat yang diterima anak IPS, mereka itu sebenarnya adalah kunci dari kompaknya satu angkatan mereka. Anak IPS kebanyakan selalu bisa membuat satu angkatan
bisa seru-seruan bareng dan mereka akan menjadi otak acara-acara angkatan mereka. Dibandingkan anak IPA yang kebanyakan taunya terima beres aja dan cuma ngikutin ide-ide si anak IPS. Si anak IPS juga kebanyakan malah lebih serius ngikutin ekstrakurikuler di sekolahnya dibandingkan belajar di kelas yang membosankan. Bahkan si anak IPS yang hobi sama ekskulnya ini, pada hari dimana dia cabut sekolah, tapi ekskulnya dia tetap ikut terus dan latihan dengan serius. Padahal latihannya di sekolah juga. Kayak misalnya di episode sebelumnya yang udah gue bahas tentang si tukang cabut. Di situ gue ngebahas kalau hari favorit gue untuk cabut adalah hari Senin. Padahal hari Senin itu jadwal latihan basket di sekolah. Jadi deh, gue tetap cabut sekolah, tapi pas jam latihan basket di sore hari setelah sekolah berakhir, gue tetap ke sekolah dan latihan basket dengan biasanya. Ada cerita waktu itu gue ditegur sama guru pelajaran sosiologi gue. Namanya Bu Eni Suryani. Jadi pas gue latihan itu, guru gue lihat dan menegur gue. Yuda, oh kamu tadi gak masuk? Dan gue pun menjawabnya dengan santai. Iya bu, biasa hari Senin. Dan guru gue pun cuma geleng-geleng kepala aja. Gue bisa jawab dengan sesantainya kayak gitu karena gue pada saat itu dekat sama guru sosiologi gue itu, dan dia pun menurut gue adalah guru yang paling baik dan sabar ngadepin anak IPS yang macam-macam itu. Buat Bu Eni, semoga selalu sehat-sehat dan selalu bahagia ya Bu. Untuk kejadian itu sampai saat ini gue masih ingat. Dan kalau gue bayangin lagi pada saat momen itu, ya seru aja. Kalau kalian yang lagi dengerin gue, khususnya yang dulunya anak IPS, pasti juga punya cerita-cerita seru yang bisa kalian ingetin lagi. Gimana? Pasti seru kan? Ya, mungkin kalau pengalaman kalian pada saat itu kurang baik, tapi kalau kalian ingat-ingat sekarang ini dengan kalian yang udah tumbuh berkembang beranjak dewasa, pengalaman yang kurang baik itu pasti bisa diketawain aja. Cuma sekedar bernostalgia agar memori-memori kalian dulu bisa terus kalian ingat dan kalian kenang. Biar nanti pas ketemu teman SMA kalian saat ini bisa diceritain dan seru-seruan bareng. Selamat bernostalgia ya kalian semua.